Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan juga selamat ulang tahun yang Tuhan telah izinkan teristimewa Ibu kekasih kita, Ibu Asina Hot atau Ibu Togas Sirait yang hari ini genap 69 tahun. Dan juga saudara istri Ibu Gembala yang tanggal 22 genap 55 tahun. Dan juga tanggal 21 Bapak Agus Santoso genap 55 tahun. Tanggal 19 yaitu anak Josia genap 18 tahun. Biar Tuhan Yesus memberkati kalian semua, Tuhan Yesus menyertai semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini mari kita sama-sama mendengar kebenaran firman. Apa yang Tuhan pesankan kepada kita pada pagi hari ini. Saya menunggu supaya semua sudah duduk manis mendengar. Banyak orang menyepelekan dengan firman Tuhan. Tuhan mengatakan orang yang menyepelekan firman Tuhan, dia akan tanggung akibatnya. Ya, tapi bukan saya menakut-nakuti, tetapi saya ingin supaya kita semua ini jangan menyepelekan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan. Ya, untuk menasihati segalanya. Dia tahu segala pergumulan, segala masalah kita. Maka itu kita datang ke gereja. Dia pakai hamba Tuhan, seorang gembala untuk menyampaikan, untuk menasihati agar supaya kita mendengar dan kita lakukan dalam hidup ini. Saya percaya kehidupan susah apapun yang diizinkan dalam keadaan saat ini. Tapi kita percaya kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita tidak perlu susah. Oke, semua sudah siap? Saya minta kursi saya di depan ini masih kosong ya. Saya minta saudara siapa Jami yang kecil ya duduk di depan ya. Oke, agak cepat. Ya, saya menunggu. Saya ini bukan pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang datang berkhotbah ke gereja. Habis itu saudara ya Jami ya yang goyang kepala ini ya. Oke, ya baik ya. Saya ini kepingin supaya anak-anak saya semua menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang sudah dirubah sama Tuhan, anak-anak yang rendah hati. Dan saya percaya kalau dia sudah dapatkan itu, dia tidak perlu susah. Tetapi untuk membawakan anak-anak ini, jemaat Tuhan di dalam kehidupan itu memang susah. Bayangkan bangsa Israel dipimpin oleh Musa kurang lebih 2 juta orang. Itu kebanyakan semua susah untuk dibicarakan kepada mereka. Sehingga semua boleh bilang 99% itu mati di padang gurun ya. Karena apa? Karena kekerasan hati, karena keduniawian, karena ketegar tengkuknya ya. Tetapi kita melihat masih ada orang yang mau, yaitu Joshua dan Kaleb masih mau ya. Tolong yang apa yang dipesankannya dijalankan. Oke. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Tidak ada lain bisa merubah kita, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada lain yang bisa merubah kita, itu adalah firman. Ya, baik. Kemarin saya berbicara kepada istri saya bilang yang bisa merubah anak-anak itu karena firman. Yang bisa merubah anak-anak ini semua ini karena didikan, nasihat berupa firman. Sebelum saya sampaikan sambil Bapak Ibu siapkan firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayatnya yang pertama. Ya, Efesus 4 ayat pertama. Sebelumnya saya berceritakan dulu kepada Bapak Ibu. Tadi malam saya ada berbicara dengan satu anak muda. Dia bekerja di satu perusahaan. Dan perusahaan itu pemimpinnya dalam keadaan stres, utang banyak dan lain-lain. Pada waktu itu perusahaan ini, pemimpin ini pagi aja udah kalang kabut, bingung dan lain-lain. Pada waktu dia sudah masuk ke kantor, seluruh pegawai yang ada di situ dimakiin semua, dikeluarkan kata-kata yang kotor. Dan saya tanya anak muda ini, gimana kamu? Dia katakan kepada saya tahu, saya mengerti. Kamu bagaimana? Kamu marah juga, kamu lihat dia seperti tidak. Karena apa? Sudah dapat didikan.
Didikan apa yang kamu dapat? Dia bilang didikan di gereja. Suherman senantiasa menasihati kita, menyampaikan firman. Jadi kita tahu, jadi kita sudah tahu biasa itu adalah pengolahan. Karena apa kamu tahu dia bisa marah kayak begini? Karena dia stres. Kenapa dia stres? Ya karena utang terlalu banyak. Utang berapa banyak? Dia bayar bunga 1 bulan berapa banyak? 200 juta per bulan. Dia harus bayar bunga. Jadi stres juga ya. Ya, tapi sudah, kita tidak berbicara itu. Yang kita mau berbicara didikan ya di dalam kebenaran firman. Saya percaya kalau kita mau mendengar, kita akan jadi. Tidak mau mendengar, ya sudah. Seperti firman Tuhan, seperti cerita yang gambar minggu lalu. Si orang gembala, dia jalan. Di situ di belakang ada domba, gembala ada di depan. Domba itu jalan ikut gembala, kemana ikut gembala. Tetapi ada satu yang tidak mau ikut. Dia keluar daripada jalannya gembala. Apa yang terjadi? Dia jatuh ke sungai, dibawa arus. Tapi gembala itu tetap tarik dia. Teman-teman sekawan domba berusaha tarik dia. Ayo keluar, kamu masuk kembali di dalam kawanan domba ini. Ya, jadi saya pesan kepada Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali undur daripada Tuhan. Karena upah yang besar menanti kita. Dunia itu sementara. 70 sampai 80 kesenangan sementara, tetapi akhiratnya itu yang kita tidak ini. Maka itu di dalam Ibrani 10 ayat 35 tolong dikeluarkan. Ini yang Tuhan bawakan kepada saya. Ibrani 10 ayat ke-35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Banyak orang sudah melepaskan. Pak, saya tidak lepaskan kepercayaan saya, Pak. Saya masih tetap di dalam Tuhan. Saya masih tetap datang ke gereja. Cuma agak sedikit mundur-mundur sedikit. Ya, ini juga sudah melepaskan. Karena keyakinan sama Tuhan itu sudah tidak ada. Karena apa? Gangguan dunia. Upah besar. Dunia memberikan upah itu biasa. Tetapi Tuhan memberikan upah besar menanti kita, ya. Jadi saya hanya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu bisa mendengar dan melakukan kehendaknya. Pasti tidak ada bilang tidak ada kata moga-moga, pasti Tuhan akan menyertainya. Oke? Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 2. Semua sudah dapat? Efesus 4 ayat 1 dan 2. Ya, tolong video yang ada di situ dimain, jangan disontor satu aja, dimain ya. Yang pegang itu ya. Oke, baik. Efesus 4 ayat 1 dan 2, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu ayat 1, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah yang Tuhan kita Yesus Kristus titipkan kepada saya untuk meneruskan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini menceritakan tentang kesatuan jemaat, ya, dan karunia yang berbeda-beda. Dituliskan di sini Rasul Paulus mengatakan, aku ini ada di dalam penjara.
Saya masuk penjara, kata Rasul Paulus, bukan karena berbuat dosa. Saya masuk penjara bukan karena memeras orang. Saya masuk penjara bukan karena penipuan. Saya masuk penjara bukan karena kesalahan. Tetapi saya masuk penjara karena saya waktu dimenangkan oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus rubah saya di Damsik, saya menjadi manusia baru. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada saya karunia, ada 5 karunia yang Tuhan berikan. Dan pada waktu itu saya mulai pergi menginjil. Di dalam pelayanan yang Tuhan Yesus izinkan, di dalam penginjilan itu diberikan kuasa. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Sehingga kalau kita mau melihat kenapa sampai dia masuk penjara. Pada waktu itu Paulus di dalam pelayanan, dia pergi di satu tempat. Ada di situ dukun-dukun. Ada di situ orang-orang pintar yang sedang begitu banyak orang mengikuti dia. Pada waktu itu Rasul Paulus masuk di daerah itu. Apa yang terjadi? Orang ini yang kerasukan, orang ini yang pintar, yang bisa mengkayakan orang-orang. Dia katakan, inilah anak Allah, dia yang datang ini. Dia mulai ganggu dengan Rasul Paulus. Dan pada waktu Rasul Paulus itu wegah melihat gangguan-gangguan, Rasul Paulus bilang, hai setan yang ada di dalam engkau ini, keluar dalam nama Yesus. Dan orang itu terkapar jatuh. Setan keluar. Dan pada waktu itu pengikut-pengikutnya yang mencari pesugihan melalui orang ini marah. Karena mereka mau minta lagi sudah tidak bisa. Setan yang ada di dalam kehidupan orang ini sudah tidak bisa berfungsi lagi. Sehingga mereka marah, mereka datang kepada penguasa-penguasa pada waktu itu. Memberitahukan orang ini membawa kabar salah, menyesatkan jemaat. Mereka mulai berusaha mau menjatuhkan Paulus. Tapi Allah izinkan, Tuhan kita Yesus kita izinkan bahwa Rasul Paulus juga sempat ditangkap. Dan pada waktu ditangkap di Filipi, dia dimasukkan di dalam penjara bersama dengan Silas. Dimasukkan di dalam penjara, dan kita melihat di dalam penjara Rasul Paulus bukan menggerutuh kepada Bapa di surga, kenapa saya sudah menyampaikan kabar baik, segalanya semua, engkau masukkan saya di dalam penjara. Tetapi di dalam penjara, di situ dia dipasung, dia dihukum, sehingga di dalam situ inilah orang yang lahir baru di dalam penjara. Sekali lagi, di dalam penjara dia masih memikirkan jemaatnya. Di dalam penjara dia masih sempat menulis surat kepada jemaatnya. Hai jemaat Efesus, dia tulis di situ. Jangan kamu berpecah. Kamu harus di dalam berjemaat, kamu harus bersatu. Karena kamu ada kalau bisa bersatu, ada unity di dalam bergereja, di dalam berjemaat, maka Tuhan pasti akan memberkati kamu. Dia perhatikan sampai di situ. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dituliskan semua surat ini agar supaya jemaat yang ada pada waktu itu bersatu. Dan dikatakan, dan karunia-karunia yang berbeda-beda. Tentu di dalam jemaat Tuhan minta kepada kita. Ada 5 jawatan yang diberikan. Kalau kita mau melihat di dalam ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 di dalam Efesus 4 ayat 11 saya akan membaca. Dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 5 jawatan diberikan di dalam satu gereja. Kalau di dalam satu gereja tidak ada kesatuan, berarti pelayanannya habis. Karena apa? Namanya kesatuan itu bersatu. Bersatu. Tapi kalau tidak ada persatuan, geger kiri, geger kanan, dan lain-lain segalanya semua, maka akan pecah.
Kalau sudah pecah, kasihan jiwa-jiwa ini. Maka Rasul Paulus pesan kepada jemaat supaya kamu harus bersatu. Sekali lagi, kamu harus bersatu. Justru bersatu kita teguh, kita maju. Kita melihat satu contoh saja. Setiap pagi yang namanya Suparno, pengerja yang baru di gereja kami, dia harus mengambil sapu. Itu sapu lidi. Dan dia mulai sapu semua itu halaman. Lihat itu bersih semua. Dan pada waktu dia sapu, kemarin saya melihat itu sapu sudah agak kecil. Dia ambil lagi, dia kampung semua, diikat kuat, baru dia sapu. Itu baru bisa bersih. Kalau hanya satu lidi saja, dia tidak bisa bersih. Jadi dia ambil, diikatkan jadi besar, dia ikatkan kayu panjang, dia sapu jadi bersih. Sama juga di dalam jemaat Tuhan. Kita juga dimintakan kepada Tuhan untuk bersatu. Ya, punya satu unity di dalam hidup ini, di dalam pelayanan ini. Karena kalau kita bersatu, itu Tuhan akan memerintahkan berkat di dalam kehidupan kita. Coba kita melihat sedikit di dalam Mazmur 133. Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Mazmur 133 ayat pertama. Nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Orang yang bersatu itu berarti mencerita juga kerukunan. Karena di dalam rukun itu kita melihat orang yang ayatnya yang kedua, ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ketiga, coba kita melihat di situ. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita punya kesatuan, tentu ada kerukunan. Kalau punya satu kerukunan dengan sendiri, Tuhan, bukan manusia, Tuhan akan memerintahkan berkat di dalam kehidupan kita. Tentu kita jadi anak-anak Tuhan, kalau menceritakan tentang berkat senang sekali. Ya. Tetapi untuk syarat kita bisa mendapatkan berkat itu, Tuhan minta rukun. Minta rukun. Orang rukun punya kesatuan. Seperti apa yang tadi malam saya tunjukkan sekali lagi foto, tolong. Anak-anak kaum muda. Ya, mereka bisa bersatu, mereka rukun. Tidak semua sih bisa rukun. Kalau mungkin dulu waktu masih dari kecil, belum apa-apa, ya mungkin bisa-bisa saja. Jemaat Tuhan juga begitu. Tapi ini kita melihat mereka ini bisa rukun. Mereka bisa datang, itu hanya contoh yang kecil. Mereka bisa rukun. Anak kaum muda masih tetap pertahankan mereka jadi kaum muda. Dan mereka dalam kaum muda, mereka mulai diajarkan dan mereka mulai rukun. Rukun untuk apa? Cuma hanya contoh. Ya, mereka bisa datang kepada ibu gembala. Ibu gembala ulang tahun. Tentu sebagai pemimpin di dalam gereja, seorang istri daripada ibu gembala, mereka mengerti, mereka menghormati. Ya, ibu gembala. Mereka datang. Tapi datang bukan sendiri-sendiri. Dah mau, aku dah mau ikut. Dah mau, aku dah mau ikut. Dah, aku dah suka sama orang ini. Dah suka. Tidak. Ya, mereka datang rukun. Ya, ini ajaran yang bagus. Tentu Tuhan senang orang ini. Kemarin pada waktu mereka rukun sama-sama, Tuhan taruh di dalam hati saya. Kau doakan mereka. Sambil saya mencucurkan air mata. Saya bilang, Tuhan engkau memberkati ini anak-anak Tuhan. Kau lihat mereka dengan rukun. Ada kesatuan datang. Ya, punya hati
hati datang kepada ibu gembala yang senantiasa memperhatikan mereka dari kecil. Punya hati. Kau berkati mereka Tuhan. Apa yang menjadi keinginan mereka? Mungkin pasangan hidup. Mungkin kerjaan. Mungkin kuliah. Tuhan taruh hati seperti itu. Dan saya mendoakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka. Ingat, banyak orang berkata, saya tidak bersatu, saya tidak rukun, saya tidak mau masuk di dalam kumpulan-kumpulan anak-anak Tuhan, saya kok keberkatan? Ya, saya sudah disiapkan segalanya, semua apa yang menjadi kebutuhan, segala semua. Hei, saya bilang, ingat, jangan Bapak Ibu berkata, kalau Bapak Ibu udah jauh daripada Tuhan, sudah tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu berpikir saya baik-baik, saya fine-fine saja, saya keberkatan. Tunggu dulu. Bapak Ibu keberkatan dari mana? Tidak mungkin Tuhan kita Yesus Kristus itu memberkati Bapak Ibu. Kalau umpama Bapak Ibu tidak sama Tuhan yang bersatu, tidak punya kerendahan hati, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu atau anak-anakku diberikan pasangan yang bagus. Masa orang yang tidak keluar, yang keluar dari firman Tuhan, yang tidak setia kok bisa dikasih, lebih baik juga ini. Tapi dunia bisa. Dunia bisa. Jadi ada dua senantiasa saya berkata. Dari Tuhan atau dari setan. Jadi saya senantiasa berbicara kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dari Tuhan atau dari setan. Saya lupa untuk saya masukkan. Ya. Tadi malam saya mendapatkan satu berita tentang berita duka. Sebentar. Tentang berita duka. Memang setan ini tidak ingin untuk kita ini keberkatan. Setan tidak ingin, dia lupakan saya, tapi tidak bisa untuk dilupakan. Tolong disiapkan ini. Ya. Berita duka. Saudara Chen Liang, Henry Gunawan, baru saja meninggal karena serangan jantung. Di mana? Di Medaeng, tempat almarhum ditahan. Tolong. Ini dua ya, ini sama ini. Ya, orang kaya yang punya pasar turi, yang mempunyai tanah begitu banyak, kaya kan? Dia tidak butuh Tuhan, Kristen. Tapi kalau jalan itu atas terus yang dia lihat. Orang-orang yang dibawa dibabat semua sama dia. Kaya, tapi kenapa kaya kok ada di penjara? Ya, tapi kita melihat berita duka. Saya hanya merenungkan. Karena apa? Serangan jantung. Kaya. Dan di situ dituliskan. Dimasukkan satu pasal ini. Keluar, masukkan lagi pasal ini. Masukkan lagi pasal ini. Yang punya pasar turi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah. Dia tidak punya satu kesatuan. Dia tidak lakukan ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita perlu tahu. Jangan kita gegabah dulu. Pak, saya ini fine-fine saja. Masih pun banyak yang ikut setia. Tapi mereka begini, tapi saya begini. Sabar dulu. Ini perkataan saya, tolong dipegang baik-baik. Sabar dulu.
Maka itu pagi hari ini Tuhan menghimbau kepada kita. Marilah kita yang sudah mengiringi Tuhan, kita mempunyai belajar satu kesatuan. Orang yang bisa menjadi orang bersatu, orang yang bisa rukun, nanti itu ada syaratnya. Tapi coba dulu sekarang saya akan teruskan firman Tuhan. Dia katakan situ, maka itu Rasul Paulus katakan, ya. Dan juga ada karunia-karunia masing-masing. Kita diberikan sama Tuhan. Ya, di dalam satu gereja, di dalam satu rumah tangga, di dalam satu perusahaan yang takut akan Tuhan, tentu Tuhan memberikan kita karunia masing-masing. Ayat 11 kita melihat. Ayat ke-11, coba. Ayatnya yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi. Diberikan karunia menjadi siapa? Menjadi nabi. Nabi ini kita melihat contoh dari Nabi Yesaya. Berapa banyak tokoh-tokoh yang dalam Alkitab si orang nabi. Dia kalau berbicara keras, tegas, dan penuh dengan kuasa. Dikasih karunia. Di dalam pelayanan untuk menegur orang-orang yang salah. Dan memberitahukan kepada mereka itu si orang nabi. Karunia nabi. Bahkan juga dikasihkan pemberita-pemberita Injil. Penginjil-penginjil juga itu karunia. Menyampaikan firman Tuhan. Pergi menginjil mana-mana. Pada waktu dia menginjil ada kuasa. Itu adalah penginjil. Itu juga karunia. Dan juga dikatakan di sini sebagai si orang gembala. Rasul Paulus menuliskan, mungkin dia mendapatkan 5 jawatan ini. Karunia diberikan 5 juga. Gembala. Gembala itu diperhatikan, itu domba-domba. Nyawa pun dia berikan seperti Tuhan Yesus. Si orang gembala. Kalau bukan diberikan kepada Tuhan si orang gembala, karunia sebagai gembala tidak bisa lari. Saya berpikir-pikir saya ini ex dari si orang pengusaha. Kok Tuhan bisa memberikan saya karunia sebagai gembala. Memperhatikan betul-betul anak-anaknya. Kalau anak-anak sudah tidak datang, saya punya hati sedih. Kadang saya berusaha untuk menghubungi mereka, saya telepon mereka, mereka tidak mau balas. Rasa sakit. Tapi ya sudah itu adalah gembala. Karena apa? Kepingin jangan sampai anak-anak ini jadi salah. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, gembala yang benar, gembala agung, nyawa pun dia kasih. Seperti Tuhan Yesus, nyawa pun dia kasih untuk datang ke dunia untuk menebus. Dia adalah gembala agung. Kita juga jadi gembala yang Tuhan berikan hati, karunia sebagai gembala. Dia mau memperhatikan. Yang terakhir, sebagai pengajar, guru, Tuhan berikan kepada mereka mengajar. Contoh saudari Ivon bersama suami atau suami bersama istri. Kedua-duanya Tuhan kasih mereka itu sebagai pengajar. Mereka ngajar terus mengajar. Kalau ada yang kita tidak mengerti untuk mengajar, suruh ngajar udah tidak bisa. Maka itu karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan. 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat surat pertama. Surat yang kedua, 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Dituliskan di sini, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Karena pada waktu itu Rasul Paulus punya banyak teman-teman dalam sekerja dalam Tuhan. Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kasih karunia Allah yang telah kamu terima.
Kalau kita dikasih sama Tuhan, di dalam Tuhan ini melayani, menyampaikan firman, jangan kita sia-siakan. Waktu ditugaskan sampaikan firman Tuhan, oh dah isa. Berarti Tuhan sudah tidak percayakan lagi. Atau mungkin dikasihkan tugas untuk pegang ini video, disoroti terus. Tetapi dah mau, ya sudah, Tuhan bilang aku pakai orang lain. Mungkin dipakai untuk menjadi pemimpin pujian, karena suaranya dipakai dengan begitu luar biasa. Dah mau. Ya sudah, Tuhan pinggirkan. Itu bercerita tentang di dalam gereja. Kalau kita jadi orang juga suka memberi, ya, itu adalah kasih karunia. Karena Tuhan berkata, orang yang bertahan-tahan, ya, dia tidak akan melebihi. Orang yang suka memberi itu kasih karunia. Ada berapa banyak orang tidak suka memberi. Karunianya sodor tangan. Wah, itu kalau karunianya sodor tangan, itu namanya jalat. Repot, bahaya. Angel, dikatakan angel tuturane. Angel. Kenapa? Tidak suka memberi. Sukanya menerima. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang suka memberi itu dia miskin. Karena dia suka membantu kepada orang-orang lemah. Menolong orang lemah, itu mengutangi Tuhan. Tuhan tidak mungkin tutup. Itu juga adalah karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka itu mari kita belajar, kita mendengar, dan kita berusaha untuk melakukan dalam hidup ini. Ini hari-hari yang sudah tidak lama lagi. Hari-hari yang penuh diizinkan kesulitan yang begitu banyak. Kemarin 2.490 kalau saya tidak salah yang ter-COVID. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas beritahukan kepada mereka. Maka itu kita melihat di dalam ayatnya yang pertama. Tapi sebelum saya masuk di dalam ayatnya yang pertama, Bapak Ibu, saya tunjukkan sedikit foto. Sudah siap? Tadi malam saya mendapatkan berita. Orang ini kaya sekali. Kaya. Ya, ini orangnya. Ada di Medaeng. Kaya sekali. Dia punya pasar turi. Dia punya real estate begitu banyak. Dia punya ini, dia punya ini. Tetapi kenapa kok kaya? Kok ada di penjara? Maka itu saya bilang, tolong ya anak-anakku, kalian jangan potong kompas. Kaya miskin itu di tangan Tuhan. Jangan kita paksakan dengan kemauan kita, kepingin jadi kaya. Kita seperti ini, kaya. Dan kita melihat, tolong tulisan ini tadi malam dituliskan, dikirimkan kepada teman saya, kepada saya. Masih ada tulisannya, sudah ada. Ya, dikatakan telah dipanggil. Namanya ini yang sudah terkenal. Bahkan dikatakan, mohon maaf saya pernah dengar, ada satu perusahaan mall terbesar yang ada di Surabaya atau di Indonesia. Kalau dana kurang, telepon dia kirim. Berarti kan dia orang kaya. Mall terbesar sedang membangun. Butuhkan hari ini 300, 500, 1 miliar, telepon dia, datang itu uang. Berarti kaya sekali. Tapi kenapa? Karena kayanya salah. Ya, maka itu jangan potong arus. Tunggu waktunya Tuhan. Dalam segala hal. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Di dalam ayatnya yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjara karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Jadi Rasul Paulus masuk penjara bukan penipuan.
Ini kemarin saya baca semua kronologisnya, segala semua. Ada penipuan di sini, ada penipuan di sini, ada penipuan di sini, ada penipuan di sini. Sehingga pada waktu dia masuk, ada yang tuntut, sudah keluar, satu kasih masuk lagi penipuan ini, satu kasih masuk. Jadi sampai mati masuk terus karena begitu banyak. Ya, tolong anak-anakku. Ya, firman Tuhan mengatakan jangan kepingin jadi kaya. Jangan kepingin jadi eksis dulu. Jangan kepingin jadi tersohor dulu. Jangan kepingin kalau belum waktu, jangan kepingin cari potong pintas. Berapa banyak orang seperti ini. Jadi Rasul Paulus mengatakan supaya kita yang ada ini berusaha seperti panggilan Tuhan. Jadi panggilan kita Tuhan ini, jadilah berkat di mana-mana. Sehingga dia mengatakan di sini, ya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, panggilan kita ini apa? Jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang benar. Jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Jadi penyanyi, penyanyilah yang benar. Jangan salah. Ingat Bapak Ibu, saat ini sedang ditampi. Pengusaha banyak sekarang sedang ditampi. Dengan COVID-19 yang Tuhan izinkan. Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Sedang ditampi. Gereja-gereja juga saat ini sedang ditampi. Apakah gereja ini datang daripada Tuhan atau gereja ini mau sendiri? Banyak orang mengatakan gereja Cowok Yesus. Hamba-hamba Tuhan juga sedang ditampi. Apakah hamba Tuhan ini memang panggilan atau disodor-sodor diri karena susah jadi hamba Tuhan? Maka itu pada waktu saya dulu jadi hamba Tuhan, saudara-saudara saya ngomong, ini pelarian ini. Dah mungkin ai orang model macam begini bisa jadi hamba Tuhan. Tapi saya udah tahu. Karena sebelumnya di dalam Mazmur 89 ayat 21 Tuhan katakan, orang ini aku sudah pilih sama dia. Jangan kau gugat sama dia. Jangan kau ganggu dia, karena ini orang saya sudah pilih. Jadi melalui hidup ini Tuhan sudah pilih. Maka itu Tuhan izinkan turun dulu semua, habis turun baru Tuhan pakai. Jadi kita harus tahu, jadi ingat sekarang sedang ditampi. Jemaat-jemaat juga sekarang ditampi. Siapa yang kuat bertahan, yang tidak kuat dia akan hilang. Hati-hati. Gereja sekarang banyak masih tutup. Ya, tapi bersyukur gereja kita ini dalam keadaan COVID pun kita tetap jalan. Ada yang berkatakan, memang kamu ini ya berani segalanya semua ke gereja. Di rumah aja, kena penyakit nanti. Tapi waktu jalan ke pasar kita mau. Waktu kita ke mall kita mau. Kalau kita pergi jalan-jalan kita mau. Ke gereja sebentar aja kita sudah tidak mau. Maka itu Bapak Ibu, mari. Ada orang berkata kepada saya begini, Pak, hati saya ini sedih. Mereka berkata kepada saya, kamu sekarang masih tetap streaming kan? Ya, dia mau bohong. Tidak, ya masih streaming. Oh ya bagus. Ya hati-hati yo, tidak boleh ke gereja yo, nanti berjangkit ya gini-gini. Iya, padahal dia tuh rajin ke gereja, dia melayani. Cuma kalau si umpama bilang pergi ke gereja itu masalah, pasti rame. Tapi dia bilang saya heran, dia larang kepada saya supaya tidak boleh ke gereja dan lain-lain segalanya semua. Tetapi orang ini setiap hari Minggu naik sepeda kumpul-kumpul dengan teman-temannya, rame-rame cekikikaan. Loh ke gereja dilarang, tetapi setiap minggu naik sepeda kumpul-kumpulan kemana?
Bahkan juga setiap minggu mereka pergi kemana, makan di rumah makan, pergi kemana mau. Tapi ke gereja duduk, mereka bilang jangan, nanti tertular. Aku bingung orang macam begitu. Saya katakan itu setan. Karena iblis mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Sehingga di dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan datang membawa kehidupan, pencuri datang membawa binasa. Tapi puji Tuhan, gereja kita masih tetap aman, semua sehat, walafiat, tanpa apapun. Barusan saudari Ivon mengatakan, Pak, di Solo kami semua di swab, segala semua, beberapa kena. Tapi puji Tuhan Om, saya masih dalam perlindungan Tuhan. Karena Ayub 1 ayat 10, Tuhan sudah kirim pagar untuk kita. Sore nanti ada perjamuan kudus, kita makan dan minum tubuh darah Yesus, dibersihkan lagi. Coba kita lihat kiri kanan jemaat ini. Coba lihat, penuh terus. Jemaat ini semua 90 sekian persen datang. Yang saya heran, doa malam biasa hanya 23 orang, 24 pada waktu sebelum COVID. Sekarang doa malam 40 orang. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 40 orang. Barusan hari Kamis ini 40 orang. Wah, saya bilang Tuhan kalau begitu kirim COVID terus. Jemaat lebih sungguh-sungguh lagi. Inilah jemaat terdidik. Ya tentu tidak semua sungguh-sungguh. Ya, ada yang sungguh, ada yang tidak. Tetapi ini kita melihat. Kembali lagi Rasul Paulus mengatakan, ya, supaya hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi mari kita tahu panggilan kita ini ada di mana. Dulu seorang ibu, kami julukan kepada dia, engkau kami panggil engkau ibu membawa damai. Ya, ibu membawa damai. Kami panggil engkau ibu membawa damai. Bisakah terus? Karena orang ini berpendidikan. Kalau ngomong punya lemah lembut, masuk kiri, masuk kanan, rampak. Dia bisa mendamaikan, ada yang geger. Jadi kita panggil ibu perdamaian. Panggilannya untuk mendamaikan sambil engkau bekerja. Masihkah sekarang dipakai jadi pendamai? Atau karunia yang dipakai sudah kita buangkan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar. Ya, untuk supaya kita bisa menjadi kesatuan di dalam jemaat. Karunia yang Tuhan berikan dengan masing-masing. Bagaimana cara kita bisa mendapat? Syarat-syarat apa? Sekali lagi, syarat-syarat apa? Seperti Tuhan Yesus mengatakan, engkau mengikuti aku. Syarat apa? Menyangkal dan pikul salib setiap hari. Tetapi kita melihat juga syarat-syarat untuk supaya kita ini bisa masuk di dalam kumpulan anak-anak Tuhan. Masuk di dalam kumpulan kawanan-kawanan domba. Syaratnya apa? Kita melihat. Ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu saling rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Inilah syaratnya. Sekali lagi syaratnya apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Itu kuncinya saja yang Rasul Paulus tuliskan ini. Tentu masih banyak lagi untuk kita bisa masuk di dalam kumpulan-kumpulan anak-anak Tuhan. Masih banyak, tetapi saya rasa cukup ini kita bisa masuk di dalam kesatuan. Cukup ini kita bisa rukun. Untuk semua kita bisa dapat, mungkin susah, tetapi Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil. Ya. Rendah hati. Kita melihat Rasul Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi, Filipi 2 ayatnya yang pertama. Filipi 2 ayatnya yang pertama, semua sudah dapat? Oke.
Perikop di atas, nasihat supaya bersatu, merendahkan diri seperti Kristus. Nasihatnya supaya bisa bersatu jemaat yang ada di Filipi, kamu harus rendah hati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Bukan seperti ahli-ahli Taurat. Seperti Tuhan Yesus. Dia rendah hati. Maka itu kalau kita mau melihat di dalam firman Tuhan, Filipi 2 ayat pertama, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendak dengan apa? Rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus tekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada satu nasihat dari Rasul Paulus juga tentang rendah hati. Kalau kita mau bersatu, dikatakan kita harus mempunyai satu kerendahan hati. Itu kunci. Ya, tidak mungkin orang tinggi hati bisa. Coba kita melihat sedikit di dalam Matius, sedikit saja. Matius 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini juga menceritakan tentang ahli-ahli Taurat. Matius 23 ayat pertama seterusnya itu menceritakan ahli Taurat. Orang tahu Tuhan Yesus, orang mengerti Taurat, orang mengerti firman banyak. Tetapi firman tidak hidup di dalam hidupnya, sehingga timbul tinggi hati. Timbul tinggi hati. Dia sombong. Sedangkan Tuhan tegur kepada mereka. Dan Tuhan katakan kepada murid-murid di dalam Matius 23 ayat pertama, jangan kau ikut mereka. Mereka mengajar tetapi mereka tidak melakukan. Mereka ada di dalam rumah Tuhan. Mereka bangga, mereka sombong. Dan mereka tidak mau dinasihati. Mereka tidak mau dikorek kehidupannya. Maka itu Tuhan bilang, si itu adalah orang sombong. Itu adalah orang tinggi hati. Siapa yang tinggi hati akan direndahkan. Direndahkan Tuhan. Siapa yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Siapa yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Dia marah pada waktu itu. Nanti sampai di rumah buka di dalam Matius 23. Dia marah. Karena tinggi hati, kenapa? Orang ini tidak mau dinasihati. Orang ini tidak mau diomongi. Dia jalan, bahasa Jawa bilang sakarap-karap padewe. Kau jangan atur saya. Yang penting saya datang ke gereja. Itu urusan saya. Tugas saya kasih kolekte. Tugas saya kasihkan apa menjadi kewajiban saya. Cukup, jangan tanya-tanya. Saya sudah mengalami hidup itu. Saya sudah mengalami hidup itu. Kemarin ada satu
Bapak datang kepada saya di gereja ngobrol. Saya menceritakan bagaimana kehidupan saya dulu. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya jadi orang begitu arogan. Saya begitu sombong. Sehingga sampai Tuhan izinkan kepada saya hancur habis. Ya, saya pernah diizinkan. Saya main, dia kirim barang 30 tahun yang lalu itu kawat bronjong. Itu kurang lebih 3-4 miliar 30 tahun yang lalu. Ya. Tapi pada waktu itu, waktu kirim, saya tidak asuransikan, saya palsukan asuransi itu. Pada waktu terjadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali saya aman. 1 kali Tuhan izinkan tenggelam itu kapal, masuk semua. Mati sudah. Pada waktu saya pulang, istri saya omong sama saya dengan bahasa kami, seilu. Arti seilu mati sudah. Ya, ini kita disuruh asuransi, tapi kita tidak asuransi. Uang asuransinya kita ambil. Sekarang sudah tenggelam, bagaimana? Tapi masih untung Tuhan masih buka jalan. Tenggelam pada waktu itu kapal ada di daerah Sumbawa. Saya punya kapal ada 1 yang baru selesai dikerjakan. Itu saudara David tahu. Saya luncurkan kapal itu ke sana untuk angkat itu barang. Kasih naik kembali. Tapi barang kan sudah karat semua. Tetapi untung pada waktu itu ada penolong. Kuiren menolong saya. Dewa penolong tolong saya. Bisa lolos. Tapi itu satu teguran. Kapok. Pengalaman sudah terlalu banyak. Maka itu Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hati. Kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus memberikan contoh. Yang dikatakan di dalam Filipi 2. Jadi karena dalam ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Sekarang ini berupa nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kalau kita tidak mempunyai satu roh, satu pikiran, satu hati, satu jiwa, tidak bisa kita itu bisa rukun. Bagaimana Pak supaya bisa macam begitu Pak? Harus satu lahir baru. Harus satu lahir baru. Lahir baru. Artinya apa? Bertobat. Sadar. Karena dia katakan di dalam ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendak dengan apa? Rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Satu sama lain saling menganggap lebih menghargai orang. Menghargai orang. Ada orang yang tidak menghargai orang. Kasihan. Itu sia-sia itu hidup. Saya umur sudah 61. Banyak mengalami tentang diri saya. Saya tidak menganggap orang. Pada waktu saya jadi hamba Tuhan, ada berapa banyak Tuhan bukakan mata pikiran saya. Orang-orang ini sombong tidak menganggapkan. Tuhan turunkan kepada dia. Dan sekarang dia jadi orang yang susah. Tuhan turunkan. Nah itu saya berpikir itu bagus. Maka saya senantiasa berkata kepada anak-anak saya. Bersyukur ya. Papa dulu diizinkan seperti ini. Sampai hancur semua. Seandainya Papa tidak diizinkan. Mungkin Andre sekarang dia jalan dia begini. Dengan kacamata hitam. Dan sekarang Andre tidak ada di gereja. Mungkin dia lagi naik mobil Ferrari. Wong. Karena papanya seorang pengusaha. Tidak bisa diomongi. Mungkin Kesia sekarang sudah tidak seperti ini. Rambutnya pirang ini hari warna biru, besok kuning dan lain-lain. Kacamata hitam, jalan sepatu bot.
Dan tidak bisa diomongi. Sedang ibadah dengan kacamata hitam, masuk dengan mobil Cadillac atau mobil Porsche. Tapi sekarang bersyukur anak-anak ini melalui orang tua mengalami begini. Mereka punya satu kerendahan hati. Kemarin mamanya ulang tahun. Dorang tahu papanya ya bukan orang yang ini. Tapi mereka kakak beradik. Siapkan untuk mamanya. Ya si tidak ini. Tetapi mereka menghargai, mereka menyenangkan orang tua. Mama tidak boleh tahu. Papa juga sebenarnya dorang kasih tahu. Tapi dorang tahu papa ini bukan orang romantis. Ya biasa-biasa aja. Mereka lakukan untuk mamanya. Sesudah dilakukan untuk mamanya, mereka minta kepada mamanya. Kakak beradik itu minta sama mamanya supaya datang sama papa. Saya kemarin lagi istirahat siang. Mereka datang, mereka bangunin. Habis bangunin, mereka bangun. Saya berpikir ada apa mereka bangunin? Ya, mereka bangunin. Istri saya pegang. Ya, sederhana. Istri saya pegang. Istri saya sodorkan kue. Opo hesian wong turu kok ditangi no. Ya kan sebenarnya senang tuh. Aduh sayang. Ini kan tidak. Siajen wong turu. Wis talapa. Kesia Andre ada. Wis talapa gini-gini. Kesia dengan gayanya cerek-cerek. Ya pokoknya kayak gini foto papa rambutnya naik kiri naik kanan. Wis salah. Kesia mulai kan. Jadi istri saya mulai sodorkan. Kasih sama saya makan. Ya coba kalau foto kasih sama saya makan. Tapi istri saya habis selesai itu, istri saya juga kasih sama Andre, kasih sama Kesia di foto, kasih makan. Seperti Tuhan Yesus membasuh kaki. Tapi ini tidak. Punya satu kesatuan di dalam keluarga. Karena apa? Ini didik. Ini firman. Ini karena di dalam Yesus. Jangan kita jauhkan anak kita sama Tuhan. Nanti siang hukmongan lucut. Nanti mau menangis kita air mata dah keluar. Karena mereka sudah didikan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini. Belajar daripada Tuhan Yesus. Kita melihat tolong ayatnya yang ke-10. Filipi 2 ayat ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nama Yesus punya kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh dia. Nama Yesus punya kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus angin ribut stop semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus perkataan saya punya kuasa. Kita ngomong orang tercengang. Karena nama Yesus. Kenapa Yesus punya nama diangkat seperti itu? Karena apa? Dia rendah hati. Kita baca di sini. Dia tidak melakukan dosa. Tapi dia memberikan contoh teladan. Pada waktu itu Tuhan Yesus diizinkan. Harus menghadapi tokoh-tokoh agama yang tidak bertobat. Ahli-ahli Taurat. Mereka mulai berkata-kata dengan dia. Mereka mulai mengajar dia. Mereka mulai pukul dia. Mereka mulai hajar dia. Tapi Yesus tidak pernah membalas. Bahkan yang terakhir mereka suruh Yesus ambil ini salib. Bawa pikul naik ke Golgota. Di situ dia harus melalui tangga demi tangga. Yaitu Via Dolorosa. Yesus mau rendah hati. Tidak ada perkataan sungut di dalam hidupnya. Di dalam mulutnya. Dia lakukan. Dan sampai saat di atas dia disalib. Dipaku tangannya. Dipaku kakinya. Ditusuk lambungnya. Yang sebentar sore kita akan minum dari Yesus. Dia hanya ngomong ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesudah itu mati dia. Dan pada waktu dia mati, selama 3 hari dia masuk di penjara, dia mulai menginjil orang-orang pada zaman Nuh. Sesudah itu waktunya
bangkit dia. Nah, pada waktu bangkit inilah nama Yesus. Yang kita mau berbicara tentang rendah hati. Coba pada waktu Tuhan Yesus diikat, Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus disalibkan, dia berontak bisa. Tapi tidak, dia tahu. Dia mempunyai kerendahan hati. Justru orang yang rendah hati itu, dia diangkat. Orang senang. Seperti tadi malam, istri saya ngomong, iya ya, dia lihat ini foto. Ini anak-anak dorang setiap kali saya ulang tahun, mereka mesti datang. Mesti datang. Aisyah selamat ulang tahun, tiup lilin, mana Suherman, gini-gini. Coba kalau ada orang lain, emang gue pikirin lu, siapa lu? Kalau ada gue, lu udah ada lu. Tapi ini orang yang sudah terdidik. Punya satu kerendahan hati. Sehingga tadi malam sempat dia berbelas milih. Saya bilang sudah, itu didikan. Maka itu kita orang-orang tua kita bersyukur. Ya, kita bersyukur anak-anak kita. Jadi saya berharap juga anak-anak kita yang ada. Kalian sama orang-orang tua juga berusaha seperti ini. Berbuatlah yang baik. Jangan kalau kalian sudah di atas, kalian lupa ada di bawah. Kemarin saya ketemu 2 orang. 1 laki dan 1 perempuan. Yang perempuan kurang lebih sudah umur 28 tahun. Yang laki sudah kurang lebih 31 tahun. Papanya ini adalah teman baik saya. Dia adalah ekspor makanan ikan ke ASEAN. Saya sudah ngobrol. Dia kalau jalan kan dia pincang. Dan saya tanya sama dia, namanya si A, kenapa kamu punya kaki gini? Aduh, dia bilang saya punya kaki ini sakit sekarang sudah. Dia orang baik sekali. Ya sudah, kamu kok sudah lama saya tidak ketemu. Ya istri saya larang sama saya, tidak boleh, takut ini. Tapi dia bilang tidak bisa, saya udah sekian lama, saya bisa gila, sakit badan saya. Ya sudah, saya datang renang dan dituntun oleh seorang anak perempuan. Saya bilang, Pak, kamu punya anak berapa? Saya mempunyai anak 1 laki, 1 perempuan. Sudah punya keluarga mereka semua? Dia bilang belum. Tolong Pak Pendeta, kenalkan anak saya. Mana? Oh itu anaknya. Saya lihat cantik anaknya. Saya datang. Bukan karena cantik saya datang, tidak. Saya jak ngomong. Saya bilang, nih namamu siapa? Michelle. Kalau di sini ada juga nama Michelle. Oh ya Michelle. Kamu sudah punya pacar Michelle? Belum Su. Kamu kok belum punya pacar? Koko sudah punya pacar? Belum Su. Loh kenapa? Koko ini orang kerjaan dan tidak sembarang kita memilih. Oh kamu sekolah di mana? Saya sekolah di Singapura. Mulai English-nya mulai keluar, Mandarinnya mulai keluar. Saya sekolah di Singapura. Nah pada waktu sekolah di Singapura ngobrol sama dia, saya 4 tahun saya ambil accounting dan lain-lain. Dia punya papa ngomong sama saya udah bola coy, saya sudah tidak kerja lagi. Semua perusahaan ini saya serahkan kepada mereka berdua. Saya mulai tanya, engkau butuh tenaga ini? Oh saya butuh accounting. Saya butuh ini. Ya, tetapi kalau bisa yang susu tahu yang ini boleh kenalkan saya mau. Singkat cerita, saya bilang kenapa kamu Michelle? Kamu begitu cantik. Kamu kok belum punya pacar? Jangan terlalu banyak pilih ya. Dia bilang bukan banyak pilih Su. Ya, saya mikir zaman sekarang orang-orang yang kita mau cari yang baik itu sudah susah. Saya sekarang dengan papa fine. Sekarang kalau seumpama saya dapat laki-laki yang mentengkreng, laki-laki yang tidak tahu aturan, saya sama saja masuk neraka. Loh kok bisa?
Ya maksudnya sekarang kan saya baik. Saya kawin, saya dapat laki-laki yang tidak benar, kan masuk neraka. Ketemu laki yang tidak karuan, segala semua. Tidak sama seiman, kan susah. Dia bilang, susah dia bilang. Jadi saya gini, kamu mau? Saya bilang, susu tak kenalkan kamu. Mau dia bilang. Papanya ngomong, kamu lihat, ya papa. Papanya nama si A, ya apa? Saya bilang, kamu lihat anakmu. Iya, saya bilang, kamu lihat papamu. Sedih kan? Bapak kan kepingin punya mantu, punya cucu. Bapak sekarang renang, cucunya kong, 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 kong. Senang kan? Bapak milih bapaknya. Kamu lihat itu. Iya, saya tahu. Tetapi jangan saya salah langkah. Saya dapat salah repot. Orang kaya banyak. Tapi yang bisa cocok dengan saya ini, bisa seiman betul-betul apa tidak. Kalau pacaran gampang, dia pasti. Tapi kalau sudah menikah kan lain. Oke, baik. Kokomu bagaimana? Jadi koko saya juga begitu. Kamu kirim foto kokomu ya. Sama dia bilang, dia tidak sembarang. Masih kepingin. Kalau tak kenal no. Papanya ngomong, Pak Pendeta, kenalkan. Saya setuju. Nih, papa kenal lama sama susu. Memang lama saya kenal dengan dia. Kenal lama. Kenalkan. Ya sudah. Saya mulai pikir sudah ini siapa. Ya saya jalan bersama-sama dengan Alek. Alek ini kalau jalan fotonya tenang-tenang. Fotonya jalan semua. Segala semua. Nomor teleponnya berapa? Saya dah hafal. Saya kan punya pendamping semua. Ya tinggal saya tanya. Lek, om punya HP. Kadang Novi, ada situ Novi berapa HP susu gini langsung shoot dia langsung kasih tahu. Atalia berapa Novi shoot dia orang kasih tahu. Tapi pada waktu itu kamu kirim saya bilang nomor. Dia kirim kepada Alek itu nomor HP. Dapat Alek sudah mulai main. Alek mulai kirim profil saya, kirim keluarga saya, segala semua data mau dipromosikan apa sama Alek saya juga tidak tahu. Langsung sesudah itu dia berbicara. Mulai ngomong, selesai berbicara, segala semua saya mulai berbicara sama dia. Tak kenalkan kamu ya. Saya ambil ini foto, dia kirim fotonya, waduh gayanya, dia punya adik kokonya, gayanya segala semua. Saya bilang kalau bisa foto seluruh tubuh. Dia bilang kita dah biasa foto-fotoan. Loh orang papanya ekspor ikan, tapi mempunyai satu kerendahan hati, tidak biasa ekspor ikan. Jadi dia bilang saya Alek ngomong, mau lihat khotbah, cari di TV Surya Kebenaran. Dia buka, oh ada Alex Joyce tentang judul pegang tangan Tuhan itu berkat. Sekian menit ya, lama ya, oh ya. Mulai cari lagi, oh ini Bapak Herman, sekian menit, Andrew, sekian menit, segala semua. Singkat cerita sampai di rumah dapat itu foto, saya kasih sama Andre. Tolong diselesaikan ini masalah. Ya. Tolong diselesaikan masalah ini, saya bilang sama Andre. Andre lihat, loh Pak, anak ini yang laki teman sekolah saya. Langsung tak angkat telepon. Bicara. Ya, Andre bilang ini kau punya adik, kakak namanya Willy. Iya sudah, saya bilang tolong diatur. Jadi sekarang Andre sedang berlutut, siapa yang mau dikenalkan? Gitu loh. Tapi saya hanya bilang saya bisa menjamin kalau anak-anak saya. Kalau luar saya belum bisa menjamin. Kalau anak-anak saya ini saya bisa menjamin. Yang dia katakan susah. Kalau sekarang kita mau dapat salah kita habis. Ya memang sekarang seperti begini. Maka itu anak-anakku semua yang ada di sini ya, hati-hati. Tunggu sabar waktunya Tuhan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Juga untuk keberkatan di dalam jasmani, sabar. Jangan kita potong kiri, kita potong kanan untuk mencari pesugihan. Tapi akhirnya ujung-ujung kita ada di Medaeng. Jangan. Ya, dan kita melihat di sini. Seperti Tuhan Yesus dia rendah hati. Maka itu kita juga Tuhan tuntutkan kepada kita. Jadi anak-anak Tuhan. Dia katakan supaya apa di dalam Efesus 4 ayat ini yang kedua.
Ya, hendaklah kamu selalu rendah hati. Tidak segampang itu loh suruh orang mau rendah hati. Mau bisa bersatu, tidak segampang itu. Barusan Ibu Gembala pas hari Senin, waktu kemerdekaan, persis ada ikan datang. Tuhan taruhkan kepada saya, bikin bubur ikan, undang semua jemaat datang. Undang semua jemaat datang, kita kumpul. Kita maklumi kalau orang tua tidak datang, kita maklumi. Undang semua. Saya percaya orang itu, mohon maaf di sini semua rendah hati. Kalau mau rendah hati pasti mau datang. Karena ini Gembala panggil, ayo kita kumpul. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Kita mengucap syukur, kita kumpul. Ayo. Bukan itu saja, dikasih makan. Makan apa? Ikan. Ikan dari mana? Dari luar pulau. Wah, enak. Sampai sekarang saya lagi berdoa untuk dapat lagi itu ikan. Tapi orang bilang, kau pergi ke Probolinggo, kau cari pasti kau ketemu. Nah, disitulah kita melihat kumpul. Tapi untuk orang mau itu yang susah. Susah. Ya, tapi puji Tuhan. Dari 100 bagian dari jemaat Tuhan, 90% datang. Dia punya kerendahan hati. Dan mereka pada waktu itu disuruh untuk apa? Bertanding. Ya kan di mana-mana 17 Agustus kan bertanding. Sorry yo, tak level. Saya ini kan bos. Masa mau disuruh makan, coba dikasih keluar dulu. Masa disuruh makan, sorry ya, gengsi, tidak bisa. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita melihat. Lihat. Mereka makan seperti makan apa? Ibu udah sekarang bingung sebentar hadiah. Lihat bulan. Kita melihat. Iya, lihat semua. Lihat Bapak Gembala. Siapa yang main kali ini? Tarik-tarik kan tidak boleh. Lihat semuanya. Lihat satu. Dari pagi jam 5 bekerja sampai 23. Coba lihat. Mau berkumpul. Ayo kamu mau. Ini Tuhan mau. Tapi kan banyak orang nggak mau. Nggak level ya. Sorry ya, nggak level ya. Nggak, sama kita ini hamba. Kita ini orang berdosa. Maka itu Tuhan Yesus datang kepada kita. Tidak ada level, tidak ada tidak. Maka itu Tuhan bilang apa? Siapa yang meninggikan diri, direndahkan Tuhan. Seperti yang namanya di penjara itu. Nanti hari ini lihat koran sudah atau besok. Rame sudah. Orang atas, dah level ya, dah level diturunkan. Jangan sampai kita jadi orang diturunkan. Tidak enak, sakit. Lebih baik cepat kita sadar. Nah ini yang bisa berbicara firman. Yang kedua tentang tadi berbicara tentang rendah hati. Yang kedua kita melihat ya lemah lembut. Kita melihat dulu.
lemah lembut. Orang yang bisa lemah lembut adalah itu orang yang sudah dirubah sama Tuhan. Kita buka di dalam Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Saya senantiasa berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak saya semua. Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini Musa, ini orang pilihan Allah. Musa ini diangkat menjadi anak orang top pada waktu itu. Musa ini adalah orang keras yang berbuat salah pada bangsa Ibrani pada waktu itu. Dia tangkap, dia bunuh langsung. Tapi kita melihat Tuhan izinkan Musa bisa lemah lembut karena harus menghadapi dengan bangsa Israel. Jadi kita untuk supaya bisa lemah lembut, kita harus ada di padang gurun. Kita harus izinkan masalah. Sebab kalau tidak menghadapi masalah, tidak punya kerendahan hati, susah. Maka itu Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Kita harus dibenarkan dulu. Musa itu dikatakan orang yang lemah lembut di muka bumi. Kenapa dia bisa lemah lembut? Pada waktu dia pimpin bangsa Israel, satu, dipilih Tuhan untuk bawa bangsa Israel. Kedua, pada waktu dia pimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir, Musa itu diizinkan Allah diproses melalui bangsa Israel. Bangsa Israel yang keras kepala, berontak sama dia, lawan sama dia, dan dia tidak boleh marah. Nah disitulah dia diolah, dia dibentuk sehingga jadi orang yang lemah lembut. Maka itu kalau kita mau lemah lembut, kita harus melalui satu, melalui Tuhan. Kedua, kita harus diizinkan. Tidak bisa melalui Tuhan, diizinkan melalui satu proses. Tapi kalau kita tidak mau menerima proses-proses itu, kita masih pakai kekuatan kita terus, kita akan jatuh. Tetapi Musa melalui proses, jadi bisa menjadi orang yang lemah lembut. Dan kita melihat juga apa yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 21. Galatia 5 ayat 21 tolong dikeluarkan. Ya. Ayat 22. Ayat 22. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita harus ada Tuhan dalam hidup kita. Kita harus lahir baru. Sebab kalau kita sudah lahir baru, buah-buah roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dengan sendiri Tuhan akan rubah kepada kita menjadi manusia-manusia baru. Maka itu saya senantiasa mengingatkan anak-anak saya yang bisa saya omongi. Kalau kadang mereka sudah mulai angkat, tidak boleh sombong. Ingat tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Kalau tangannya sudah mulai jalan, mulai taruh kayak gini, jangan sombong. Jangan, tidak boleh. Ketemu orang punya sopan santun. Hormati yang lebih tua. Tidak boleh kita jalan mendengkreng. Siapa kita ini? Ya, tidak boleh sombong. Tetapi kalau ada buah roh dalam hidup kita, kita sudah dirubah, kita bisa menjadi malu. Kita bisa jadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan suaranya. Ada berapa banyak orang kalau berbicara suaranya halus sekali. Tapi maka itu halus mukanya, halus dalamnya.
Jangan mukanya halus, pembicaranya halus, tetapi hatinya seperti ular beludak. Bapak Ibu, yang syarat untuk supaya kita bisa bersatu, satu harus punya satu kerendahan hati. Satu sama lain saling bisa mengampuni. Itu pasti datangkan berkat. Yang dua, supaya bisa, kita harus berbicara kepada orang dengan lemah lembut. Yang ketiga, kita melihat di sini sabar. Tentu kalau kita sudah ada buah roh dalam hidup kita, kita sudah menjadi manusia yang baru, kita harus sabar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini perkataan firman Tuhan untuk kita. Kalau kita mau menjadi sabar, yang untung itu kita. Kami ini hanya menyampaikan saja. Bahkan kami juga yang menyampaikan dituntut supaya kita ini juga harus sabar. Orang yang tidak sabar dibuang sama Tuhan. Di dalam perusahaan yang tidak sabar juga diusir sama perusahaan. Di dalam Tuhan yang tidak sabar juga Tuhan tidak pakai dalam kehidupan mereka. Maka itu kita jadi orang harus sabar. Sabar itu subur. Sabar dalam susah sukaku, sabar, Tuhan ada sertaku. Sabar, sabar, Tuhan minta kita sabar. 9 buah roh itu sabar. Coba amarah terus. Hidup dalam kedagingan. Galatia 5 dalam daging ayat 21. Amarah. Itu tidak ada tempat di kerajaan surga. Tetapi kalau kita sabar, Tuhan bilang ini tidak ada lagi yang lawan. Maka itu kita dalam Tuhan kita harus sabar. Kadang kita sudah melayani Tuhan. Pak, Bapak sampaikan firman Tuhan, sabar apa tidak? Kadang juga saya emosi. Ya, kadang emosi. Tuhan Yesus juga emosi. Kalau melihat anak-anaknya tidak benar, mereka perjualbelikan di rumah Tuhan semua. Marah Tuhan Yesus. Musa juga bangsa Israel pada waktu dimarah, mereka bersungut-sungut. Musa juga marah, pukul itu batu. Dah sabar. Tapi Tuhan tuntut kepada kita jadi anak Tuhan. Ayo sing sabar. Ini ono wong tua ngomong, nakku ya sabar. Orang tua minta ini yang baik, ngomong mau kasih. Bukan minta uang, minta kalian kamu begini. Ya ayo sing sabar. Saya percaya orang sabar itu bagus. Istri saya kadang kalau omong manusia ada kelebihan, ada kekurangan, pasti ada kekurangannya. Kadang kalau begini dia keras, tapi kalau saya bilang hot, dia sabar. Dia tidak ikut lagi. Kalau saya sudah bilang hot, dia ikut. Perang. Hot, dia diam. Cocok dengan Andre. Sama. Kalau sudah ngomong, cet, diam. Ya, tidak mau ngomong. Nanti baru bicara lagi. Sing sabar. Coba kita lihat ini video. Kita lihat ya, Mama Dope makan ini kerupuk. Ya sabar pelan-pelan lah. Dah kuat, tarik itu. Ya memang orang Sabu begitu sudah. Orang Timur. Coba kita lihat lagi. Bukan orang Timur saja. Orang-orang mana juga seperti itu. Tolong dikenal. Sabar. Sabar, dia sabar. Ini padahal orang emosi loh. Ini yang kemana? Ini juga emosi sono loh. Nah, ini lagi kita lihat. Coba kita lihat ya. Bagus betul. Ini kan orang sabar ya. Coba lihat. Emosi. Bagaimana? Coba ulang sekali. Itu tadi. Tuhan yang cinta. Saya ini di sini dari awal.
Ya, coba kita lihat. Iki wong udah sabar, berani salib habis ditepet di pinggir tol. Nah, coba. Nah, ini lagi satu lo, jangan coba berani salib habis nanti kalau kena. Nah, ini minta sabar. Iki lo, sabar kuyu dia. Iki kalau iki. Foto ya sabar ya. Oh, terus. Apa yang ini? Apa? Coba ya Mama Joki. Coba kita lihat. Ini kan sedikit-sedikit. Ini mau katos juga. Iki sewa jual kok. Suaranya kan halus sih. Betul kan? Sabar. Makan aku. Menang, sana menang, nggak dapat hadiah. Ya. Coba lihat Novi, sabar, guyu. Coba putar Novi, coba kita lihat. Kita ulang-ulang saja ini, mari. Ya, coba. Sambil Iki sewa jual kok. Malu mama ini seorang ilmu fisika. Malu sekitar. Itu Pak Yuli di belakang. Sudah sabar, tak sabar. Dia tarik dia tidak. Cuma tidak di video. Dalam usaha, ingat firman Tuhan bilang, kepingin jadi kaya toh, Tuhan bilang jangan kita kepingin jadi kaya. Nanti kaya Tuhan yang tentukan, itu enak. Jangan potong arus, nanti habis. Jangan potong arus, karena kepingin jadi kaya. Saya teringat juga dulu, ini pengalaman saya cerita tentang mau kepingin jadi kaya. Sesudah barang itu saya atur semua, tidak asuransi dan lain-lain. Ya kembali lagi kapal, sudah tenggelam, kembali lagi kapal, masuk lagi, muat lagi barang. Pada waktu muat barang itu di atas itu ada asuransi. Ada asuransi. Rokok gudang garam 30 tahun yang lalu 500 juta. 30 tahun asuransi gudang garam 500 juta. Pada waktu itu dia asuransinya ceritanya port to door. Bukan door to door, port, pelabuhan ke pintu. Dia sudah asuransi. Tetapi pada waktu kapal sudah muat full, namanya arogan, bos. Ya kan? Namanya bos, dunia arogan. Ayo kasih keluar kapal. Bos sabar bos. Kapal belum bisa, air belum kasih bisa keluar. Masa dah bisa, gini. Belum bos. Kamu tahu apa? Bos kan? Nah ini loh, tahu apa kamu? Kapten saya langkai, naik saya di atas. Semua bagian mesin siap. Bos yang perintah, bos. Mundur. Nggak ngerti. Kapal mundur paksa pergi di miring. Miring air surut. Kapal terguling. Rokok yang ada di atas satu palka semua itu habis semua rokok gudang garam. Saya dituntut sama gudang garam. 500 juta. 30 tahun yang lalu dituntut. Tapi untung ada Gusti Allah yang tolong sama saya. Tidak tahu bagaimana cara, yang saya salah.
Dia menuntut, dia bilang, saya janjikan dengan kamu kan port to door. Dari pintu pelabuhan ini, dari kapal, saya kirim sampai ke di gudang saya. Tapi kenapa kamu tenggelamkan kapal ini? Dan kami ngecek, kapal belum waktunya berangkat, kau paksa itu kapal kasih keluar. Berarti ada kesengajaan, tuntut. Untung yang tidak ada itu Tuhan bikin jadi ada. Sehingga pada waktu itu ada pertolongan. Pada waktu malam itu terjadi, kami setiap malam berdoa. Dari malam sampai pagi Tuhan berdoa, ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Tanya David, itu dia tahu. Tanya sendiri waktu keluar, betul David. Pak Herman sampai panggil hamba-hamba Tuhan berdoa, semua dia juga ikut. Ya, berdoa, Tuhan tolong. Tapi saya harus bertobat, saya sudah tidak mau lagi urus dunia ini. Maka itu waktu itu saya lepas sudah, saya sudah tidak urus lagi itu dunia. Tuhan bilang ikut sudah saya. Sabar, jangan. Untuk anak-anakku yang ada di sini kalian sabar. Tuhan kita Yesus Kristus tidak kepingin kita sendiri. Tuhan bilang tidak baik, harus ada pasangan hidup. Tapi kalau memang sudah diizinkan sampai umur ini jomblo, ya sudah jomblo. Jadi pastor aja. Tetapi Tuhan pasti kasih sama kita pasangan hidup. Jangan gegabah. Tunggu waktu dan Tuhan akan berikan. Jalankan saja hidup ini, jalan saja. Apa yang tidak pernah kau pikir, dengar ada dalam hati Tuhan berikan. Sabar. Jangan kesusu. Berapa banyak kita melihat ada yang kesusu. Sampai berpikir, wah kita sudah melayani Tuhan. Tapi kok ini yang tidak setia, kok bisa sekarang sudah menikah segala semua. Coba kita melihat teman-teman kita yang sudah menikah. Sekarang mereka menikah, ujungnya bagaimana? Mungkin pada waktu menikah ada di dalam hati kita. Waduh. Tetapi kita melihat mereka sudah menikah, memaksa keadaan. Daripada laku, terima aja. Dah masih laku. Anak Tuhan masih laku. Sabar, kadang dipaksa, akhirnya jadi apa? Kita juga jadi orang sabar. Jadi kalau mau untuk supaya kita bisa ada satu kesatuan, kita belajar sabar. Jangan memaksakan diri. Dan ketiga, yang keempat, saling membantu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Yang kuat, tolonglah yang lemah. Yang lemah, apa yang kamu bisa buat, tolonglah yang kuat. Karena selama yang kuat itu tidak membutuhkan pertolongan, pasti membutuhkan pertolongan. Mungkin yang kuat, ada yang meninggal, lemah tidak bisa buat apa-apa, datang membantu dia dan lain-lain. Tolong, saling membantu. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, satu sama lain saling membantu. Saya tutupkan satu kesaksian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanggal 20 kita gereja harus membayar listrik 5 juta dengan yang lain-lain, internet dan lain-lain segala semua, kurang lebih hampir 6 juta. Pada waktu itu tanggal 20 dikumpulkan semua, ada di antara Bapak Ibu yang sudah CCP, ada yang titip 100.000, ada yang titip listrik 200.000, kumpul semua, terkumpul semua dan lain-lain, ada 1 juta lebih. Dan harus membayar listrik itu tanggal 20. Dan pada waktu membayar listrik itu tanggal 20, saya coba bertanya kepada saudara Andre, bagaimana? Listrik ini harus bayar, ada dana enggak? Enggak ada Bapak. Kemungkinan lain ada? Enggak ada, dia bilang. Ya sudah, saya bilang, biarkan saja. Ini tahu pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti tidak pernah, harus pasti Tuhan siapkan. Singkat cerita, sebelumnya Tuhan sudah taruh, saya sudah cerita di dalam hari Kamis. Pada waktu itu Tuhan izinkan ada orang cari Lian Hoa.
Dia saya sedang istirahat, dia tanya, bos, dia bilang, saya butuh Lianhua 6. Saya punya saudara sakit di Jakarta, ada ya? Saya bangun, saya lihat, saya telepon dia. Kenapa? Oh ini ada Lianhua. Waduh, saya pikir dalam hati, saya tidak punya Lianhua. Tapi saya ingat, ada. Saya punya 2 biji. Tapi saya berduduk lagi, saya tenang, saya sabar. Saya renungkan, siapa yang punya lagi Tuhannya? Siapa yang punya? Tuhan kasih ingat kepada saya Atalia. Atalia punya. Nah ini penting. Kalau kita dekat sama Tuhan, Atalia punya. Saya telepon kepada Atalia. Atalia, kamu punya Lianhua? Ada su. Dia pikir ini saya. Oh kamu kirimin ada yang gini-gini. Ya, tapi saya bilang tidak. Ada berapa? Dia bilang 5. Tapi dia, oh ada 6. Kan lumayan bisa untung ini. Ada 6. Saya bilang kamu kirim ke sini. 6 kamu kirim. Dia kirim, dia pikir mungkin bertanya, loh berapa su yang tak jual su, gini. Ya sudah, saya berpikir Tuhan ini ada 6. Saya coba telepon kepada orang, saya bilang ini ada 8. Singkat cerita, berapa harga bos? Langsung saya bilang 60.000. Wah lumayan, kali 8, tambah ongkir dan 505.000. Waktu saya kirim, plek pada waktu itu, dia bayar. Saya bilang Tuhan ini berkat, hak sulung ini. Hasil dari mula-mula 7 roti, 7 ikan kecil. Ini pasti berkat ini untuk membayar listrik. Saya dapat itu uang dalam nama Yesus. Sudah, saya tidak berpikir Atalia saya mau hitung berapa. Pokoknya saya tahu, saya pernah kasih dia 6, dia bayar sama saya harga 25.000. Ya saya bayar juga sama dia 25.000, tapi pengharapan dia wah 60.000 lumayan. Tapi saya bilang dulu kalau saya kasih kamu 25.000 balas dong, ya kan? Tapi singkat cerita Bapak Ibu, dari hasil itu, jadi hanya itu tambah udah cukup. Bagaimana ini Tuhan? Tiba-tiba sore-sore ada orang 35 tahun tidak pernah berhubungan dengan saya. Tidak pernah berhubungan sama saya. Dia hanya telepon. Dengar baik-baik. Pak Herman, saya butuh ini. Pak Herman bisa. Saya katakan, saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya tidak urusan ini. Tapi tidak apa-apa, dia bilang. Pak Herman bisa. Saya duduk di kantor. Di belakang Andre. Maka itu saya mau berbicara kepada anak-anakku yang ada di sini. Kalian harus punya hikmat. Kalian harus pintar. Ya, harus cerdik. Ya, saya tinggal tanya, Nyok, ini papa punya teman cari ini. Coba kamu lihat ada. Langsung dibuka sama Andre sebentar. Ada pak. Bisa dikirim. Bisa pak. Berapa harga? Sekian. Dia langsung jawab. Coba kau cari lagi yang lebih murah lagi. Ada anda. Dicari lagi sama Andre. Tok. Bisa pak. Oke, jadi segala semua. Saya langsung waktu itu saya angkat telepon. Sama orang itu, kapan kau mau kirim? Dia bilang kalau bisa besok. Saya penting, bisa. Berapa harga? Saya langsung bukakan harga sama dia. Dan pada waktu saya bukakan harga, dia tidak AOE. Saat itu juga uang itu dia kirim. Dia kirim berupa 5 kali. Karena kalau 1 kali besar tidak bisa. Jadi 5 kali jumlah sekian. 5 kali dia kirim. Dan uang itu bisa kami dapat, bisa membayar listrik. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sabar, tenang. Nah ini yang saya mau berbicara. Maka itu ada 1 ayat penutupan. Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Saya ajakkan kepada Bapak Ibu. Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Semua sudah dapat? Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lanjut.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ingat jangan sampai kita tidak tinggal di dalam, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi orang yang tidak ditinggal sama Tuhan dibuang sama Tuhan. Tetapi ini ayatnya yang ke-7. Barang siapa, ke-7, jikalau, lihat baik-baik, kamu tinggal di dalam aku, firman ini tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan beri. Minta saja apa yang kamu kehendaki, kamu akan, Bu Andreas, ya, akan didapati. Itu saja. Kita minta sama Tuhan. Kemarin saya pulang renang. Waktu saya pulang renang, di dalam mobil itu waktu saya naik di HP saya ada satu masalah. Masalah ini yang datang, waduh ini masalah. Gimana cara? Saya melihat, tapi Tuhan bilang segala kesudahan sudah datang, hendak kamu tenang. Saya berpikir ini masalah ada, gimana saya harus pecahkan ini masalah ini. Saya ngomong pada waktu itu pulang dari renang itu saya dengan Alfred. Alfred, kamu lihat, ini sekarang Om punya masalah. Ini masalah sekarang kalau Om tidak hati-hati Om hancur. Habis gimana Om? Ya kita harus menghadapi. Ayo Om, hadapi Om. Saya mau pelajari bagaimana cara Om punya sepak terjang. Saya katakan, tapi Tuhan belum kasih saya hikmat. Ya sudah, saya bilang baik. Ayo Om, saya mau lihat bagaimana Om punya sepak terjang. Ya, mereka banyak belajar. Dan pada waktu itu saya tidak dapat. Ya sudah, saya pulang, saya mandi. Pada waktu saya mandi, Tuhan kasih hikmat sama saya. Kau lakukan ini, kau lakukan ini, kau lakukan. Saya habis mandi, saya duduk di kantor, saya sendiri. Tetapi di situ ada Andre. Andre bilang, Papa ini ada masalah. Jadi gimana? Sudah, kau duduk di sini. Papa mau berbicara. Saya mau panggil Kesia untuk dengar bagaimana Papa punya perjuangan untuk memecahkan masalah ini. Tapi dia sudah keluar pagi-pagi, ada tugas. Ya, sudah. Dan saat itu saya duduk, saya berbicara dengan orang itu. Waktu saya telepon orang itu, hikmat itu turun. Shut. Ada satu kata, bola coy. Ada satu kata bahasa Hokkien bilang apa? Bola coy. Apa itu bola coy? Kurang lebih. Engkau harus berbicara sama orang ini. Dan saya harus pecahkan kepada orang ini dua. Yang satu di sini, satu di sini. Sebab yang si A bermasalah, ini si B. Bagaimana cara? Bola coy. Pada waktu saya berbicara kepada yang si A, Pak, gimana? Sudah Pak, kita tidak boleh salahkan satu sama lain. Ya, satu sama lain kita, yang besar kita kecilkan, yang kecil kita buang. Ngapain? Hubungan itu panjang Pak. Mari kita berusaha bagaimana cara. Apa? Saya kasih sama Bapak, bola coy. Apa itu arti Pak bola coy? Kurang lebih. Itu saja Pak. Engkau lakukan ini, saya lakukan ini. Kita kurang lebih. Itu saja Pak. Oke? Sudah. Oke Pak, baik-baik. Apa Pak? Bola coy. Omong, ayo kiri kanan. Bola coy. Kurang lebih. Dan pada waktu itu saya berbicara. Oke, selesai. Yang kedua, saya harus hadapi dengan orang ini lagi. Wah Pak, gimana gini? Yang salah bukan saya, yang salah dia. Saya bilang, Bapak kan sudah gini, tapi sudah Pak, jangan kita salahkan. Saya berhadapan dengan orang ketua DPR. Jangan kita salahkan satu sama lain Pak. Ada satu kata Pak. Saya sebelum jadi pendeta, saya pengusaha. Ada bahasa yang untuk bisa menyukseskan kita. Bola coy. Apa itu Pak? Coba Bapak ngomong, bola coy. Dia ngomong, bola coy. Andre dengar nyok. Bola coy, saya sambil speaker. Bola coy, habis itu selesai. Kita lakukan ini, saya lakukan ini. Selesai, hubungan kita panjang. Bagaimana? Oke Pak, selesai. Cuk.
cukup dengan kata apa? Bola coy. Jadi tidak menyalahkan engkau yang begini, engkau yang begini, tawur kiri kanan, ketemu di polisi, ketemu di penjara. Tidak. Cukup apa? Bola coy. Kurang lebih saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya minta pemusik, singer, ya haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan.